فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mana alamat anak terakhir? Masuk ke ayat 91 ya sepertinya. Yaitu tentang firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengingkari apa yang selain itu. Wara' ada beberapa penafsiran, tapi intinya adalah selain yang diturunkan kepada mereka. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal wawunya wawu haliyah, sedangkan yang diturunkan itu adalah kebenaran, dalam keadaan dia membenarkan wahyu yang bersama mereka. Tayyib. Setelah menyebutkan al-haq, yang mana dia ini adalah khobar, lalu disifati bukan dengan na'at, tapi apa? Disifati dengan hal, dan ini lebih umum daripada pembahasan nahwu. Dan ketika pensifatan itu, penjelasannya itu dengan hal, maka ini menunjukkan memang sejak dulunya, sejak masa lampau sampai sekarang, wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW itu akan membenarkan apa yang turun sebelum itu. Baik, ini perbedaan antara musaddiqon dengan musaddiqon ketika menjelaskan wahyu tersebut. Kenapa dia hal? Kenapa bukan dijadikan sebagai na'at saja? Wahuwal haqqul musaddiqu, padahal maknanya sama. Tapi musaddiqan itu menunjukkan memang sejak dulu sampai sekarang memang seperti itu. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan kepada mereka, yaitu tanyakan kepada mereka, maka takdirnya apa? Apabila memang yang kalian ucapkan itu benar, kalian beriman kepada yang diturunkan pada kalian, kenapa kalian membunuh para nabi Allah sebelum ini, apabila kalian memang orang-orang yang beriman? Tayyib. Dan ada pembahasan kenapa insyartiyahnya itu diakhirkan. Ada dua madhab dalam masalah ini. Kemudian kita lanjutkan, karena di sini Imam As-Sa'di sampai menjadikan 3 ayat menjadi satu pembahasan. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan demi kebesaran kami, sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan membawa keterangan-keterangan. Summat takhadtumul ijla min ba'dih, kemudian kalian nantilah, sabar dulu. Kemudian kalian mengambil patung anak lembu, yaitu apa? Sebagai sesembahan. Setelah itu, setelah datangnya keterangan dari Nabi Musa, justru apa? Menentang dengan jelas. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat zalim. Iya, kezaliman terbesar adalah syirik, dan mereka melakukan itu. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang teguh, perjanjian yang kukuh dari kalian, dan kami angkat di atas kepala kalian, di atas kalian itu gunung tersebut. Jelas alnya bukan istighraqiyah, bukan semua gunung, tapi gunung tersebut yang kalian tahu cerita itu. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan penuh kekuatan.
Yaitu apa? Bersungguh-sungguh memegang kitabullah. Wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu sami'na wa asoina. Mereka mengatakan kami mendengar tapi kami mendurhakai. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan diresapkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan pada patung anak lembu disebabkan karena kekufuran mereka. Tayyib. Ini adalah balasan sesuai dengan jenis amalan. Manakala mereka mengingkari dan tidak merasa cukup dengan Allah Ta'ala, maka mereka diuji dengan mencintai kesyirikan. Tayyib. Sebagaimana sering disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa dan juga Ibnul Qayyim dalam Ad-Da'u wad-Dawa. Tayyib. Apa itu? Man angkarol haqqa ubtuliya bi al-imani bil batil. Barang siapa mengingkari kebenaran, dia akan diuji dengan beriman kepada kebatilan. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, alangkah buruknya sesuatu yang sesuatu yang diperintahkan oleh keimanan kalian, apabila kalian memang orang yang beriman. Nah, ayat ini 93 kembalinya ke 91 lagi. Yang mereka mengatakan kami telah beriman kepada kitab yang ada pada kami. Tayyib. Ternyata buruk sekali keimanan yang diperintahkan pada kalian itu. Justru apa? Beriman kepada patung anak lembu. Tayyib. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah secara ringkasnya, secara penerjemahannya yaitu, dan apabila orang-orang Yahudi diperintahkan untuk beriman kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, mereka menyombongkan diri dan membangkang. Atau yaitu apa? Membangkang dengan pembangkangan yang besar. Dan mereka mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka mengingkari yang selain itu. Kata beliau yaitu mengingkari yang selain itu berupa kitab-kitab. Ini menunjukkan fanatiknya mereka. Fanatiknya pun keliru. Buktinya mereka, kitab yang ada pada mereka pun mereka rubah-rubah. Padahal yang wajib adalah mereka beriman kepada apa saja yang Allah turunkan secara mutlak. Sama saja kitab tersebut diturunkan memang kepada mereka atau kepada selain mereka. Dan inilah keimanan yang bermanfaat, kata beliau. Bukan hanya beriman pada nabinya, tapi juga beriman kepada seluruh nabi. Kita dilarang untuk membeza-bezakan di antara para nabi. Cuma apa? Memang keimanan bertingkat-tingkat. Ada yang global, ada yang terperinci. Sementara orang Yahudi dan Nasara, mereka beriman kepada kitab suci mereka, kalau betul. Dan mereka mengingkari kitab-kitab yang lain, walaupun kitab itu betul. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, yaitu apa? Keimanan kepada apa saja yang Allah turunkan kepada seluruh utusan Allah. Adapun pemisahan atau pembezaan di antara para rasul dan kitab-kitab, dan menyatakan bahwasanya mereka beriman pada sebagiannya saja, bukan pada yang lain, maka ini bukanlah keimanan. Bahkan ini adalah kekufuran itu sendiri. Walaupun mengaku iman pada sebagian, tapi ini adalah kekufuran itu sendiri. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan para rasulnya, dan mereka ingin membeza-bezakan, memisahkan antara Allah dan para rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman pada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan di antara itu, bukan ikut jalan Allah tapi ingin ambil jalan sendiri. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir secara hakiki. Kata beliau, maka dari itu Allah tabaraka wa taala membantah mereka di sini dengan bantahan yang memuaskan. Memuaskan bahasa Arabnya syafian. Di sini ada beberapa terjemahan dalam bahasa Arab. Memuaskan kadang artinya ini syafian, kadang adalah apa?
yaitu sidq. Artinya adalah memuaskan. Fi maq'adi sidq, di tempat duduk yang sangat memuaskan, karena seluruh berita tentang tempat duduk di surga itu memang seperti yang Allah Ta'ala ceritakan, dan bahkan apa itu di luar apa yang mampu manusia bayangkan. Maka dikatakan sidq, artinya adalah sangat memuaskan. Dan terkadang kepuasan itu bahasa Arabnya adalah apa? Ar-ridha. Nah, di sini rad dan syafian, yaitu bantahan yang memuaskan. Dikatakan syafian karena menyembuhkan seluruh kegalauan di hati orang-orang yang beriman. Dan Allah mengharuskan untuk mereka dengan pengharusan yang mereka tidak mampu untuk melarikan diri, tidak mampu untuk menghindar dari itu. Sebagaimana dalam rangkaian ayat ini 91 sampai 93 itu. Taib, ini mimbabil ilzam, dan itu dibahas oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam adab-adab perdebatan masalah ilzam di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Yang dia tidak mampu lari dari pengilzaman, maka dia kalah. Pengilzaman dari ucapan mereka sendiri. Taib, maka Allah membantah mereka dengan apa? Dengan metode kekufuran mereka terhadap Al-Quran. Taib, yaitu apa? Dibalik, ketika mereka mengatakan kami iman pada kitab kami saja dan kami kufur pada Al-Quran, maka dengan metode itu Allah membalik. Dengan apa? Dengan dua bantahan. Membantah dengan dua perkara. Faqal, Allah berfirman, wa huwal haqq, padahal Quran itu adalah benar dan telah diuji oleh Bani Israel, dan ternyata Quran itu benar. Maka ini adalah balasan, ini adalah justru untuk mengalahkan mereka sendiri. Kalau ini kebenaran, kenapa kalian mengingkarinya? Kata beliau, maka apabila Quran itu benar seperti yang mereka akui sendiri, mereka sering menguji Nabi dan ternyata isinya memang betul ajaran beliau dan Quran yang beliau sampaikan. Maka apabila Quran itu adalah kebenaran di seluruh apa yang dia cakupi, berupa al-ikhbarat, yaitu berita-berita, pemberitaan, juga perintah-perintahnya, demikian pula larangan-larangannya, dan dia itu datang dari sisi Rabb mereka sendiri, maka kekufuran terhadap Al-Quran setelah itu sebenarnya adalah kekufuran kepada Allah dan kekufuran kepada kebenaran yang Allah turunkan. Dan di antara nama Al-Quran memang apa? Al-Haqq, seperti yang disebutkan oleh Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kenapa dia dikatakan al-haq? Karena memang kebenarannya mutlak. Dan didatangkan dengan apa? Pola masdar, haq. Asalnya adalah haqq. Itu kalau isim fa'ilnya. Tapi kenapa disifati dengan masdar? Mimbabil mubalaghah. Betul-betul sangat benar. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, musaddiqal lima ma'ahum. Dalam keadaan Quran itu membenarkan apa yang bersama mereka, kitab yang bersama mereka, yaitu menyetujui atau menyepakati apa saja yang ditunjukkan oleh kebenaran. Yaitu apa? Apa saja yang ditunjukkan oleh kitab-kitab yang ada pada mereka berupa kebenaran. Dan juga kitab itu sebagai pengawas, muhaiminan, yaitu sebagai tolak ukur kebenaran. Kalau orang Indonesia bilang tolak ukur, nggak masalah. Muhaimin itu maknanya adalah pengawas, yaitu raqib. Dan maknanya adalah sebagai batu ujian, tolak ukur. Maka kenapa kalian beriman kepada yang diturunkan pada kalian, itu pun kalau betul, kalau memang jujur, dan kalian mengingkari yang semisal dengannya, sama-sama kitab dari Allah dan betul-betul isinya sesuai dengan yang ada pada kalian. Tidaklah ini kecuali ta'assub saja, yaitu fanatisme belaka, dan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti huda, bukan mengikuti petunjuk. Kalau mengaku ikut petunjuk, kitab yang terakhir datang juga petunjuk, kenapa tidak kalian ikuti? Berarti selama ini mereka memang ikut hawa nafsu saja. Dan juga sesungguhnya keadaan Al-Quran yang membenarkan apa saja yang bersama mereka, hal ini menuntut bahwasanya dia itu hujjah bagi mereka tentang benarnya apa saja yang ada di tangan mereka berupa kitab-kitab yang terdahulu itu. Maka tidak ada jalan bagi mereka untuk
menetapkan kitab-kitab tersebut kecuali dengan Al-Quran tadi. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Amr Ibnu Shalah di dalam kitab beliau Muqaddimah Ulumil Hadis, demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Majmu' Rasail beliau, bahwasanya al-asanid ini min khasaisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sanad itu kekhususan umat Muhammad. Umat-umat terdahulu tidak punya sanad. Ini juga disebutkan Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa itu. Umat yang terdahulu agama mereka tidak dipelihara dengan sanad. Mereka tidak punya kemampuan untuk menghafal-hafal sanad. Maka untuk bagaimana mereka mengetahui kitab ini benar, kitab itu keliru dan sebagainya. Baik, makanya kitab-kitab mereka memang tidak terpelihara. Mereka tidak mampu menghafal sanad dan tidak mampu memelihara sanad. Sehingga kitab-kitab yang sampai ke mereka, kitab yang sampai ke mutaakhirin, orang-orang Yahudi itu sudah banyak perubahan dan pemesongan dan penggantian. Baik. Sebagaimana dijelaskan di dalam, kalau tidak salah pernah Anda dapatkan di dalam Syiar A'lamin Nubala, hampir masing-masing gereja, masing-masing biara, masing-masing tokoh itu kitab sucinya ternyata tidak sama. Dan mereka tidak akan mampu mendatangkan bukti kitab ini lebih betul dari kitab yang itu. Karena mereka semua tidak memiliki sanad. Baik, maka dengan datangnya kitab yang terakhir, yang terbukti mendatangkan berita-berita gaib tentang nabi-nabi terdahulu, menceritakan apa yang banyak disembunyikan pendeta, dan dibongkar oleh kitab tersebut dengan bukti-bukti yang sangat jelas, maka itu menjelaskan bahwasanya Al-Quran benar. Kemudian Al-Quran yang benar tadi mengatakan isi kitab terdahulu itu demikian, demikian, demikian. Dengan itulah maka mereka akan mengetahui mana yang benar dan mana yang telah dirusak dari kitab-kitab terdahulu. Baik, maka Al-Quran itu adalah hujjah bagi mereka untuk mengetahui kejujuran kitab-kitab yang di tangan mereka. Yang jujur berarti memang ini dari Allah. Yang ternyata tidak sama, banyak kedustaan, taulah mereka ini buatan para pendeta kami yang terdahulu. Ini kalau mereka jujur. Makanya sebagian dari mereka masuk Islam setelah mengetahui itu. Mayoritasnya memang apa? Tidak mau masuk Islam karena hawa nafsu. Kata beliau, maka tidak ada jalan bagi mereka untuk menetapkan kitab-kitab yang terdahulu kecuali dengan Al-Quran. Maka apabila mereka mengingkari Al-Quran dan menentangnya, jadilah mereka itu bagaikan orang yang mendakwakan suatu dakwah dengan suatu argumentasi dan bukti, yang mana bukti itu disebutkan di sini apa? Laisalahu ghairuha, yang tidak ada selain ini, yaitu orang ini tidak memiliki bukti selain itu dan tidak sempurna dakwaannya kecuali dengan keselamatan bukti dia. Baik, Bani Israel mengatakan apa? Mereka orang Yahudi mengatakan kamilah yang benar, sementara orang Nasara itu apa? Laisu ala syai', tidak punya dalil apapun. Orang Nasara mengatakan kamilah yang benar, orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Baik, masing-masing mendakwakan mereka yang benar, mereka itulah yang benar. Dengan apa? Dengan menyampaikan alasan atau menyampaikan bukti. Apa bukti benarnya agama mereka? Mereka akan mengatakan buktinya adalah kitab suci kami. Nah, sekarang bukti itu baru diterima apabila bukti tadi selamat. Berarti apa? Kitab suci tadi harus diuji dulu, harus dicabar dulu sehingga terbukti dia layak untuk menjadi bayinah. Baik, apa bukti bahwasanya kitab yang mereka pegang itu betul? Masing-masing tidak akan mampu membuktikan karena masing-masing mereka tidak punya sanad yang mereka hafal di dalam kitab-kitab mereka. Dan juga di dalam ajaran para pendeta mereka, baik itu pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasara. Baik itu 71 kelompok Yahudi ataupun 72 kelompok Nasara, semuanya tidak punya bayinah tentang benarnya kitab yang mereka pegang, kecuali sekedar bayinah global bahwasanya Isa memang punya Injil, Musa memang punya Taurat. Tapi betulkah yang mereka pegang ini adalah Injil yang itu, atau jangan-jangan sudah berubah? Betulkah Taurat yang mereka pegang adalah Taurat yang asli itu? Jangan-jangan sudah berubah. Kalau emang itu asli, kenapa masing-masing gereja lain-lain? Kenapa masing-masing tokoh lain-lain itunya, Tauratnya dan seterusnya? Tayyib.
Inilah gambaran yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini. Tidak sempurna dakwaan orang yang mendakwakan kebenaran tadi kecuali kalau bayinahnya juga selamat. Kemudian kata beliau di sini, summa ya'ti huwa li bayyinatihi wa hujjatihi. Lalu orang ini mendatangkan untuk bayinah dan hujjah dia itu. Kemudian ternyata dia mengkritik isinya dan mendustakannya. Tayyib. Ketika mereka tidak mendapatkan bayinah yang kuat di dalam kitab suci mereka sendiri, maka mau tidak mau mereka seperti yang kita lewati dalam ayat sebelumnya, mereka mengatakan bukti kebenaran kami adalah datangnya nabi terakhir yang akan berperang bersama kami. Itu adalah bayinahnya. Tapi ternyata apa? Ketika bayinah itu datang, bayinah yang betul-betul selamat itu datang, ternyata mereka mengkritik bayinah itu dan mendustakannya. Kata beliau, bukankah ini termasuk ke hamakoh? Hamakoh itu sangat bodoh, apa ya? Bangang mungkin ya. Kalau orang Indonesia bilang ketololan, sini mungkin kebangangan dan kegilaan. Tayyib. Bukti yang sangat bagus yang Allah datangkan untuk menguatkan mereka, justru mereka ingkari. Yang justru apa? Dengan itu Allah menghukumi mereka bukan mukmin, bahkan mereka adalah orang kafir. Tayyib. Kata beliau, maka jadilah kekufuran mereka terhadap Al-Quran itu merupakan kekufuran terhadap apa saja yang ada di tangan mereka dan pembatalan terhadap apa yang di tangan mereka. Kenapa? Karena Quran membenarkan Taurat dan Injil. Ketika mereka, dan tidak mungkin mereka tahu mana yang benar dan mana yang keliru di dalam isi Taurat dan Injil kecuali dengan Quran. Manakala mereka menyalahkan Quran, berarti mereka membatalkan semua yang ada dalam tangan mereka. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala membatalkan pengakuan mereka sebagai orang yang beriman kepada apa yang diturunkan pada mereka dengan firman Allah, qul lahum, ini lahum tambahan dari beliau tafsir ini. Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Tayyib. Kalau yang tadi sudah selesai, yaitu apa? Ucapan kalian hanya beriman pada yang ada pada kalian dan mengingkari Al-Quran, itu terbantahkan. Bahkan keimanan mereka pada yang di tangan mereka pun dibantah oleh Allah. Katakan kepada mereka, maka kenapa kalian membunuh para nabi Allah sebelum ini, kalau kalian memang orang yang beriman? Sementara tidak mungkin kitab suci itu menyuruh untuk membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Ini tidak mungkin. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Untuk tafsir Ibnu Katsir dibahas pada masa yang akan datang, insyaallah.